Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa negara kita ini ribut terus? Karena arah kebijaksanaan perekonomian, khususnya arah perekonomian kita ini memang salah besar. Cuma yang menyalahkan, yang mengkritik ini tidak bisa membenarkan, hanya mengkritik, hanya menyalahkan. Baik itu datangnya dari perorangan, dari kelompok maupun dari oposisi. Kalau saya melihat di TV, itu tidak ada yang membenarkan, tidak punya solusi. Nah, inilah saya sekarang punya solusi, supaya negara kita tidak ribut terus. Apa salahnya pemerintah? Ini akan saya jelaskan kesalahannya, dan solusinya apa? Akan saya jelaskan secara konkret. Nah, kesalahan apa? Kesalahan pemerintah ini banyak sekali kesalahannya. Cuma untuk rekaman ini, untuk video ini ya, saya akan bertahap. Yang akan saya salahkan di hulunya dulu. Yang pertama apa? Yang pertama salahnya pemerintah itu penggunaan utang. Bukan utangnya, penggunaan utang. Penggunaan utangnya itu yang salah. Kalau utang tidak salah. Yang kedua, investasi khususnya yang dari luar negeri. Ini juga salah. Apa salahnya? Ya, itu juga MOU-nya atau perjanjiannya, apa yang kita investkan. Nah, ini kesalahan apa yang kita investkan. Nah, ini juga akan saya jelaskan nanti secara konkret. Namun, kedua ini sebelum saya jelaskan, saya akan membuka rumus perekonomian dulu atau kunci perekonomian. Rumus perekonomian itu nanti akan membawa keberhasilan. Karena ini rumusnya. Rumusnya itu hanya sepele. Rumusnya yaitu duit masuk dari luar negeri lebih banyak daripada duit yang keluar, artinya keluar negeri. Ya, saya ulang ya, kuncinya atau rumusnya, duit dari luar negeri harus banyak yang masuk, banyak masuk. Ya. Jangan malah duit yang keluar yang paling banyak. Ini rumusnya. Tapi rumus ini walaupun sudah saya jelaskan tanpa dikawal dengan undang-undang perbankan, undang-undang kepabeanan, undang-undang perpajakan, undang-undang pemakaian uang asing, undang-undang pemakaian rupiah. Tanpa dikawal ini, kita juga akan gagal. Pemerintah akan gagal. Tidak akan tumbuh perekonomiannya. Kalau rumus ini sudah saya sampaikan, tapi tanpa dikawal undang-undang tersebut. Apakah undang-undang itu tidak ada? Udah ada. Cuma mungkin menurut saya kurang sempurna. Ada nanti yang akan saya ajukan bunyi undang-undangnya tentang perbankan, tentang perdagangan, tentang perpajakan, pemakaian rupiah, pemakaian uang asing. Ini nanti akan saya ajukan. Nah, ini kalau tidak dikawal itu jelas kita tidak akan sukses. Nah, kita kembali ke yang dua tadi mengenai utang. Pemakaian utang yang benar itu yang bagaimana? Dan yang salah bagaimana? Nah, sekarang utang Indonesia ini hanya dipakai untuk konsumsi, bukan berproduksi. Contohnya apa? Umpamanya kita bangun jalan tol. Bangun jalan tol itu hanya untuk konsumsi. Sekarang bayar jalan tol
setelah kita pakai jalan tol kita bayar ya. Memang kita bayar. Cuma yang bayar ini kebanyakan orang Indonesia asli, dan yang yang kita bayarkan itu juga duit rupiah. Jadi duit kita itu tidak nambah. Tapi kalau duit dari luar negeri masuk ke Indonesia nambah. Jadi tidak perlu utang lagi. Begitu. Ini kan begitu utang cair ya, berputar-putar, terus duit itu muaranya ke importer, kembali lagi ke luar negeri, habis lagi utang lagi. Nah ini yang harus kita antisipasi, harus kita rubah ini. Bagaimana merubahnya? Kalau kita utang dari luar negeri ya, untuk apa yang benar itu? Ini ya, misalkan duit udah cair, kita utang dari luar negeri. Kita kan ada banyak tambang, misalkan tambang emas, tambang minyak, tambang lain-lainnya ya. Tambang batu bara ada juga ya. Sekarang umpamanya kita untuk tambang emas, contoh ya, untuk tambang emas. Setelah duit cair itu untuk tambang emas itu ya, begitu hasil emasnya itu berapa dapat emasnya? Emas itu jangan dipakai untuk di dalam negeri sendiri, harus surplus ya. Sebagian besar itu dijual ke luar negeri, jadi duit masuk. Ini seharusnya, dan masih banyak tuh nanti kalau mau dijelaskan secara ini banyak secara meluas ini ya. Ini banyak. Cuma kita hanya untuk satu contoh dulu. Ini. Nah, terus investasi ini juga bukan salah investasinya. Ini salah perjanjiannya, salah apa yang kita investkan. Sekarang ya, salahnya yang diinvestkan itu apa? Sekarang yang diinvestkan umpamanya dari Tiongkok. Ada pengusaha dari Tiongkok itu hanya membuat pabrik baja ringan umpamanya ya. Baja ringan itu ya setelah jadi dijual ke orang Indonesia kan, dijual orang Indonesia, terus duit itu kan dibawa ke Tiongkok sana karena yang buat orang Tiongkok. Jadi begitu saya beli baja ringan, duit itu ke perusahaan orang Tiongkok itu terus dibawa ke Tiongkok. Duit kita semakin kurang, bukan semakin tambah. Nah ini kesalahannya di situ. Nah, terus apa solusinya? Solusinya kurang lebih macam kita harus dilarikan ke tambang misalkan untuk menggali potensi alam, karena Indonesia itu terkaya di dunia potensi alamnya, kekayaan alamnya terkaya di dunia. Inilah harus kita digunakan. Jadi kalau umpamanya ada Tiongkok invest dari Tiongkok masuk ke Indonesia, masuk investasi ke Indonesia ya, kita harus apa yang diinvestkan, misalkan itu tadi tambang energi ya. Tambang energi umpamanya ya, harus kita perjanjian umpamanya gini perjanjiannya. Ini orang Indonesia ya, misalkan presiden Indonesia, saya tidak mau tahu semuanya yang kerja siapa ini yang siapa, pokoknya hasil yang kerja itu nanti kita ini hasilnya, kita bilang hasilnya dulu, kita rundingkan hasilnya dulu. Hasilnya umpamanya saya tidak tahu alat dari mana atau dari mana, pokoknya tahu bersih saya 3, yang mengerjakan orang Tiongkok itu umpamanya 7, kan gitu. Nah setelah hasil tambang energi ini ya, kita ini hasilnya berapa barrel, umpamanya kita dapat secara 1 barrel 1000 barrel umpamanya.
kita penggunaannya itu jangan digunakan habis. Harus kita menghemat. Misalkan hanya digunakan 100 barrel, digunakan umpamanya hanya 500 barrel, yang selebihnya dijual ke luar negeri, duit masuk. Ini sebenarnya gini, ini kan enggak invest masuk hanya misalkan untuk bangun apa? Untuk kereta api, untuk bangun kereta api. Nah, ini salah besar. Ini tidak menambah duit masuk ke Indonesia, bahkan duit keluar. Nanti kalau kita dari Tiongkok tuh bangun kereta api, ya, terus nanti tuh orang naik kereta api bayar, terus duit larinya ke perusahaan orang Tiongkok, itu duit dibawa keluar, makin habis lagi, duit utang lagi, nanti begitu lagi, Bu. Nah, begitu. Nah, inilah yang harus kita rubah. Inilah kesalahan-kesalahan ini yang harus kita rubah. Dan kesalahan bangsa kita, kesalahan pemerintah kita itu bukan hanya itu. Contoh, ya, ada lagi tapi belum akan saya jelaskan secara konkret. Contoh ya, yang kaya makin kaya, ya. Negara terkaya di dunia tapi banyak pengangguran. Nah, apa salah pemerintah? Saya tahu. Dan apa solusinya juga saya tahu, tapi nanti berikut saya jelaskan secara konkret berikut. Bahkan negara kita ini ya, kebijaksanaan pemerintah kita ini ya, ini adalah kebijaksanaan ini justru malah menutup lapangan pekerjaan, bukan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini nanti juga akan saya jelaskan secara konkret. Nah, tapi ya saya katakan awal tadi, yang menyalahkan tuh tidak ada yang tidak bisa membenarkan. Makanya saya kalau bisa ingin menjadi penengah antara keributan negara ini. Saya ingin menjadi penengah karena yang menyalahkan tidak bisa membenarkan, yang salah memang salah. Disinilah yang makanya Indonesia mungkin akan hancur, bahkan mungkin Indonesia menurut saya bisa bubar. Ya. Apa sebab bisa bubar? Karena masalah ekonomi. Saya punya tahapan-tahapan dan ini nanti juga akan saya jelaskan. Tapi dalam hati saya sedikit pun saya tidak akan merongrong kewibawaan negara. Nah, pemerintah masih jalan terus, tapi mari kita duduk satu meja, kita bicarakan bersama. Untuk kelanjutannya nanti akan saya rekam lagi. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.